Baik, sebelumnya perkenalkan saya Imade Susramadika dari program Magister Teknik Geomatika akan mempresentasikan tugas pemodelan dan visualisasi 3D dengan judul pemodelan 3D bangunan LOD 2 secara semi otomatis menggunakan integrasi data ortofoto dan point cloud studi kasus kompleks Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Latar belakang dari pelaksanaan tugas ini adalah perkembangan konsep Smart City dan Digital Twin menuntut ketersediaan model kota 3D yang akurat, di mana Lab LOD2 menjadi standar ideal karena mampu menyajikan bentuk atap realistis untuk berbagai analisis perencanaan. Akan tetapi, proses pembuatannya secara tradisional yang bersifat manual merupakan tantangan besar karena sangat lambat, mahal, dan tidak efisien. Kondisi ini menghambat penerapan dan pembaruan model 3D pada skala luas, sehingga dibutuhkan pengembangan metode yang lebih efektif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, tugas ini mengusulkan sebuah alur kerja secara semi-otomatis mengintegrasikan data foto udara. Metode ini menggunakan citra ortofoto resolusi tinggi untuk mendeteksi DNA bangunan melalui segmentasi bangunan, serta data point cloud untuk mengekstrak informasi ketinggian dan memulihkan struktur atap. Kawasan Fakultas Teknik Geomatika (UGM) dijadikan sebagai studi kasus untuk menguji alur kerja ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah penggunaan laptop sebagai media dalam pengolahan data, citra foto udara Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang memuat informasi foto, data foto udara, platform YOLO 11, Visual Studio Code, ArcGIS, data point cloud Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Cloud Compare, Global Mapper, City Engine, dan terakhir Sio. Baik, saya jelaskan mengenai alur pekerjaannya. Pertama adalah ortofoto ECW. Di sini kita menggunakan data ortofoto dengan resolusi yang tinggi dikoreksi secara geometri. Foto ini berfungsi sebagai dasar untuk mendeteksi bentuk dan lokasi DNA bangunan dari tapak atas. Kedua, segmentasi tapak bangunan RoboFlow YOLO 11. Pada tahap ini, kecerdasan buatan model YOLO 11 digunakan untuk menganalisis foto udara secara otomatis. Tujuannya adalah untuk mengenali, melokalisasi semua objek yang teridentifikasi sebagai bangunan. Building outline menggunakan machine learning Visual Studio Code. Hasil dari proses segmentasi adalah data digital berupa garis batas outline 2 dimensi untuk setiap bangunan. Garis DNA ini menjadi kerangka dasar akan digunakan untuk membangun model 3D. Keempat, cloud LAS. Data kedua yang digunakan adalah point cloud dalam format LAS yang berisi jutaan titik dengan informasi koordinat 3D. Setiap titik ini secara kolektif merekam bentuk permukaan tanah, bangunan, semua objek lainnya secara detail. Kelima, klasifikasi cloud. Dibedakan menjadi dua, yaitu ground dan non-ground menggunakan aplikasi Cloud Compare, di mana ground menjelaskan kaitan titik tanah, sedangkan non-ground mencakup kaitan bangunan dan vegetasi. Pembangunan surface model Global Mapper. Berdasarkan titik yang sudah diklasifikasi, dibuat dua jenis model permukaan digital, yaitu DTM dan DSM. Selisih antara DSM dan DTM tersebut dihitung untuk mendapatkan tinggi sebenarnya dari setiap bangunan atau bisa disebut dengan OHM. 7. Ekstraksi roof structure menggunakan Visual Studio Code. Skrip otomatis dijalankan untuk menganalisis data ketinggian dan bentuk dari titik-titik pada setiap atap bangunan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merekonstruksi struktur atap seperti kemiringan dan bentuk bidangnya. Kedelapan, pembuatan model 3D format OBJ menggunakan Visual Studio Code. Pada tahap ini, DNA 2 dimensi dari ortofoto digabungkan dengan informasi tinggi dan struktur atap dari point cloud. Hasil penggabungan ini adalah sebuah model 3D yang utuh untuk setiap bangunan yang disimpan dalam format file OBJ. 9. Pengecekan kualitas model menggunakan Cloud Compare. Setiap model 3D yang telah dibuat kemudian diperiksa kualitasnya secara visual. Pengecekan ini penting untuk memastikan tidak ada cacat geometri, lubang, atau bentuk tidak wajar pada model. 10. Pengisian format transformasi koordinat menggunakan Global Mapper. Setiap model 3D diberi informasi sistem referensi koordinat yang benar, yaitu UTM Zona 49 SOT untuk wilayah Yogyakarta. Langkah ini memastikan model akan muncul di lokasi yang tepat di peta digital sesuai dengan posisinya di dunia nyata. Konversi file 3D OBJ ke KML menggunakan aplikasi City Engine. File model 3D dengan format OBJ diubah menjadi format KML menggunakan software City Engine. Perubahan format ini bertujuan untuk mengoptimalkan file agar lebih ringan dan kompatibel untuk ditampilkan dalam platform pemetaan web. 12. Menampilkan WebGIS 3D.
building menggunakan Cesium Ion. File KML yang berisi model 3D kemudian diunggah ke platform Cloud Cesium Ion. Platform ini berfungsi untuk menyimpan hosting dan mengalirkan streaming data 3D secara efisien ke aplikasi web. Ke-13, WebGIS 3D Building merupakan tahapan akhir dari kegiatan ini. Output akhir dari seluruh proses ini adalah sebuah aplikasi WebGIS 3D yang dapat diakses melalui browser. Pengguna dapat berinteraksi dengan peta dan melihat bangunan dalam bentuk 3D dari berbagai sudut. Pertama, kita membuat sebuah data training menggunakan RoboFlow yang selanjutnya di-convert ke YOLO 11. Data training ini berisi informasi foto-foto yang didigitasi menggunakan sistem instan segmentasi, selanjutnya diproses sehingga menjadi dasar untuk segmentasi bangunan. Di-convert untuk menjadi sebuah code menggunakan YOLO 11 yang selanjutnya bisa diproses lanjut pada aplikasi Visual Studio Code. Hasil tersebut merupakan training. Training tersebut diolah di Visual Studio Code sehingga menghasilkan lokasi training bangunan. Selanjutnya diproses dan dikonvert data tersebut hingga menghasilkan dalam format SAP. Berikut saya munculkan dalam bentuk format SAP. Di sini dalam format SAP masih terdapat bidang-bidang yang belum rapi, belum baik. Selanjutnya dilakukan proses simplifying dan juga regularization pada aplikasi ArcGIS untuk merapikannya lagi dan fokus pada wilayah fakultas teknik, dirapikan dan selanjutnya dieliminasi data-data yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya hasil yang dirapikan ini yang dipakai untuk proses selanjutnya. Pemodelan DSM, DTM, dan OHM. Data DSM, DTM ini merupakan data yang diperoleh dari LAS Cloud yang diproses dan dirapikan terlebih dahulu pada aplikasi Cloud Compare. Tujuannya ini dirapikan atau dibersihkan dari titik-titik yang sekiranya menjadi noise dan bisa mengganggu dari ketelitian hasil yang akan diproses nantinya. Di sini, dalam Cloud Compare kita memisahkan antara ground dan non-ground. Selanjutnya, data ini diproses pada aplikasi Global Mapper. Selanjutnya, setelah ditemukan DSM dan DTM, selisih antara DSM dan DTM menjadi OHM yang digunakan untuk ekstraksi atap selanjutnya. Segmentasi atap. Di sini kita menggunakan data DSM dan OHM. Proses segmentasi atap akan dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python di lingkungan Visual Studio Code. Model utama digunakan adalah Rasterio dengan pendekatan analisis lereng, terrain slope analysis untuk mengekstraksi informasi aspek dari data elevasi. Aspek merupakan data orientasi lereng berdasarkan arah azimut yang sangat penting sebagai indikator awal dalam proses segmentasi atap. Melalui pendekatan ini, atap-atap bangunan dapat dipisahkan berdasarkan kemiringannya, sehingga mendukung pembentukan model 3D yang lebih akurat. Ini hasilnya dan juga code yang digunakan pada aplikasi Visual Studio. Selanjutnya, hasil segmentasi atap akan menunjukkan bahwa bentuk atap telah tergambarkan dengan cukup baik dan berhasil menghasilkan tepi yang lebih rapi dan lurus. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa garis yang tidak terdeteksi dengan tepat dan mengalami kesalahan segmentasi. Ketidaktepatan ini berpotensi mempengaruhi akurasi pemodelan bangunan pada tahap LOD 2. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan pada aplikasi Cloud Compare yang digunakan untuk mengoreksi garis-garis yang terdeteksi keliru atau terlewat sehingga hasil segmentasi menjadi lebih akurat dan siap digunakan dalam tahap konstruksi model 3D. Pemodelan LOD2 dan pengecekan kualitas hasil. Hasil pemodelan LOD2 menunjukkan bahwa bentuk bangunan sudah cukup baik dan membentuk model 3D, di mana struktur atap dan dinding telah tergambar secara visual. Namun, masih terdapat beberapa noise atau kesalahan segmentasi yang menyebabkan sebagian detail bangunan tidak terbentuk secara sempurna, seperti permukaan yang tidak rata atau geometri yang tidak bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan proses perbaikan menggunakan aplikasi Cloud Compare yang memungkinkan pengguna untuk memfilter noise, memperhalus permukaan, serta menghapus atau mengedit bagian-bagian segmentasi yang tidak sesuai. Dengan fitur segmentasi tools,
noise filtering, dan manual editing, Cloud Compare memberikan fleksibilitas dalam memurnikan hasil model agar siap digunakan pada tahap visualisasi atau ekspor ke format 3D standar. Untuk dalam membentuk format OBJ ini, kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana dengan code yang kami buat, dengan script yang kami buat, menghasilkan file OBJ yang selanjutnya dikoreksi pada Cloud Compare. File OBJ yang telah dirapikan dan dikoreksi pada Cloud Compare selanjutnya dimasukkan pada aplikasi Global Mapper. Tujuannya adalah pengisian sistem proyeksi koordinat pada file berformat OBJ di Global Mapper tahap krusial setelah model 3D LOD2 selesai dibangun. Khususnya ketika model tersebut diekspor dari software non-spasial seperti Visual Studio Code yang umumnya tidak menyertakan informasi koordinat geospasial secara eksplisit. Tanpa pengaturan sistem koordinat yang benar, model 3D dapat muncul atau melayang, berada jauh dari lokasi sebenarnya, atau tidak sejajar dengan data spasial lain seperti peta, point cloud, DSM, ataupun DTM, serta ortofoto. Hal ini menghambat integrasi model dan analisis spasial maupun proses visualisasi geospasial yang akurat. Dengan menentukan proyeksi yang tepat, misalnya menggunakan UTM zona 49 South dengan datum WGS 84, Global Mapper dapat menempatkan model OBJ pada posisi geografis yang sesuai, sehingga model dapat diintegrasikan secara spasial, dianalisis bersama data lain, serta digunakan untuk kebutuhan visualisasi 3D atau pemetaan berbasis lokasi secara profesional. Selanjutnya kita melakukan konversi file OBJ menjadi KML pada City Engine. Proses konversi file OBJ ke format KML City Engine bertujuan untuk mengubah model 3D menjadi file yang dapat divisualisasikan secara spasial di platform berbasis globe virtual seperti Cesium Ion. Dalam proses ini, pengguna menentukan direktori penyimpanan, nama file output, serta konfigurasi geometri model, seperti pemilihan opsi model with shape callback, untuk memastikan kompatibilitas geometri saat ditampilkan. Selain itu, pengaturan sistem referensi spasial seperti altitude mode, misalnya climb to ground, dan placement location, sangat penting untuk model 3D ditempatkan pada posisi geografis yang akurat. Dengan format KML, model hasil pemodelan LOD dapat divisualisasikan langsung dalam konteks permukaan bumi secara interaktif, realistis, dan dapat diakses melalui browser menggunakan platform seperti Cesium Ion untuk kebutuhan analisis spasial, presensi, maupun publikasi proyek pembangunan. Visualisasi Cesium Ion. Proses visualisasi di Cesium Ion ini dimulai dengan mengunggah file model 3D hasil ekspor dari City Engine dalam format KMZ, KML, atau Collada yang kemudian dikonversi menjadi 3D tiles untuk ditampilkan secara interaktif di globe virtual. Pengguna dapat mengatur opsi seperti kompresor Draco dan referensi terrain, misalnya Cesium Wall Terrain, agar model menempel tepat pada permukaan bumi. Selain itu, file DTM juga diunggah sebagai raster terrain untuk menyediakan informasi elevasi yang lebih akurat. Setelah proses upload selesai, semua aset dapat dikelola dan ditampilkan melalui dashboard Cesium, memungkinkan model bangunan ditinjau secara spasial, disesuaikan lokasinya, serta digunakan dalam analisis atau presentasi 3D berbasis web. Berikut merupakan tampilan setelah data aset dimasukkan pada Cesium Ion. Beginilah visualisasinya. Hasil akhir visualisasi 3D bangunan LOD2 di platform Cesium Ion, di mana model bangunan telah berhasil ditampilkan secara spasial di atas citra satelit dan permukaan DSM. Melalui fitur Cesium, pengguna dapat mengatur tampilan, menambah aset model terrain, serta membagikan tautan interaktif untuk presentasi atau analisis geospasial berbasis web secara real-time. Adapun kesimpulan dari tugas yang kami kerjakan ini adalah: 1. Integrasi data ortofoto dan point cloud meningkatkan kualitas model. Pemanfaatan ortofoto untuk segmentasi tapak bangunan dan point cloud untuk informasi elevasi berhasil menghasilkan model 3D LOD yang presisi dan sesuai dengan kondisi aktual. Integrasi kedua data ini memungkinkan penggambaran bentuk atap, tinggi bangunan, dan posisi geospasial secara utuh. 2. Pendekatan secara semi-otomatis memungkinkan efisiensi proses. Metode yang digunakan bersifat semi-otomatis, di mana proses segmentasi bangunan dan pembuatan atap dilakukan secara otomatisasi dengan Visual Studio Code, sedangkan pengecekan kualitas dan koreksi dilakukan secara manual. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara kecepatan proses dan kendali atas hasil akhir.
Pemeriksaan kualitas model penting untuk menjaga ketelitian. Penggunaan cloud compare dalam tahap validasi geometri terbukti penting untuk mengidentifikasi dan menghilangkan noise atau kesalahan segmentasi yang dapat mengganggu bentuk akhir bangunan. Proses ini memastikan bahwa model 3D yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam visualisasi dan analisis spasial. Keempat, visualisasi WebGIS 3D mendukung pemanfaatan lebih luas. Model akhir dikonversi ke format KML dan divisualisasikan di Cesium Ion memungkinkan hasil model 3D diakses secara interaktif melalui platform web. Ini membuka peluang pemanfaatan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, pengawasan aset, bangunan, dan pengembangan digital twin campus. Perlu penguatan otomatis berbasis bahasa pemrograman. Untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas dalam pemodelan 3D di masa mendatang, diperlukan peningkatan kualitas data input serta pengembangan skrip pemrosesan otomatis berbasis bahasa pemrograman seperti Python. Otomatisasi penuh akan memungkinkan seluruh tahapan dari segmentasi, ekstraksi struktur, hingga transformasi spasial dilakukan secara otomatis, konsisten, dan minim intervensi manual, sehingga mendukung penerapan model 3D dalam skala kota atau wilayah yang lebih luas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebagai penutup. Model 3D LOD2 yang telah dibangun ibarat sebuah jendela digital yang bukan hanya menampilkan bentuk fisik bangunan, tetapi juga membuka pandangan baru menuju dunia spasial yang lebih nyata, presisi, dan interaktif. Dari tiap garis atap hingga titik elevasi, model 3D bukan sekadar replika, melainkan cermin dari masa depan tata ruang yang cerdas dan terhubung.